Halo semua, selamat datang kembali di Wuxia Library, channel yang membahas tentang cerita silat. Sekarang kami akan membahas tentang pendekar harum yang terkenal sebagai Panglima Maling, Chu Liuxiang. Tidak bisa disangkal, Chu Liuxiang adalah figur karya Gulong yang paling terkenal. Berbeda dengan kebanyakan figur karya Gulong lainnya, kisah petualangan Chu Liuxiang diceritakan dalam dua serial, seri pertama dan seri kedua. Seri pertama berjudul Asli Chu Liuxiang Chuanqi atau Kisah Chu Liuxiang. Sedangkan seri kedua berjudul Asli Chu Liuxiang Xinchuan atau Kisah Baru Chu Liuxiang. Perbedaan antara seri pertama dan seri kedua adalah usia Chu Liuxiang, di mana Chu Liuxiang baru berusia akhir 20-an dalam seri pertama, dan sudah berusia pertengahan 30-an dalam seri kedua. Satu-satunya pengecualian adalah episode Anggrek Tengah Malam, Wielan Hua, seri kedua, di mana Chu Liuxiang sudah berusia akhir 40-an. Meskipun terdapat perbedaan latar waktu berdasarkan perhitungan usia, namun secara keseluruhan, kepribadian Chu Liuxiang tidak pernah berubah. Chu Liuxiang selalu digambarkan sebagai pribadi yang tenang, santai, elegan, karismatik, ramah, santun, cerdas dan teliti, cerdik dan cermat, baik hati serta penyayang, dan tidak menyukai kekerasan berlebihan. Chu Liuxiang terkenal dengan ilmu ringan tubuhnya yang diakui sebagai yang terbaik di dunia persilatan, dan juga diakui sebagai pencuri terbaik pada masanya. Chu Liuxiang selalu meninggalkan aroma harum bunga tulip. Aroma harum bunga tulip ini sebenarnya adalah salah satu ciri khas fisik Chu Liuxiang, yang membuatnya dikenal sebagai pendekar harum. Dalam sebuah kesempatan, Su Rongrong, salah satu gadis Chu Liuxiang, menjelaskan bahwa Chu Liuxiang punya kelemahan di indera penciuman, tidak dapat mencium bau apa-apa akibat penyakit sinusitis yang diidapnya. Maka Chu Liuxiang selalu cemas, jangan-jangan tubuhnya beraroma tidak sedap. Karena tidak ingin mengganggu kenyamanan orang lain, Chu Liuxiang berupaya agar tubuhnya tidak sampai mengeluarkan aroma tidak sedap. Upaya Chu Liuxiang membuahkan hasil. Akhirnya tubuhnya memancarkan aroma harum bunga tulip yang lembut. Karena penyakit sinusitisnya ini yang membuat Chu Liuxiang memiliki kebiasaan untuk menggaruk hidungnya. Fisik Chu Liuxiang sendiri digambarkan dalam seri pertama episode Maling Romantis. Matahari bulan 5 yang hangat menyorot punggungnya yang lebar, telanjang, dan berwarna perunggu kecoklatan. Angin laut hangat dan lembab meniup rambutnya yang hitam legam, lengannya yang kokoh terentang di depan, dan jari-jarinya yang panjang dan kuat memegang cawan batu giok putih yang halus. Alisnya yang tebal dan panjang penuh dengan pesona maskulin yang kuat, tetapi matanya yang jernih begitu anggun, hidungnya yang lurus melambangkan hati yang kuat dan teguh, dan mulutnya yang tipis tampak sedikit dingin. Tetapi segera setelah dia tersenyum, kekuatan berubah menjadi kelembutan, dan dingin berubah menjadi kehangatan, seperti angin musim semi hangat yang bertiup di seluruh bumi. Dia mengangkat tangannya untuk menghalangi sinar matahari yang menyilaukan, mengedipkan mata dan tersenyum, matanya berkilat dengan cahaya jenaka, tetapi penuh kecerdasan. Dari penggambaran tersebut, kita bisa membayangkan Chu Liuxiang tentu berperawakan tinggi. Meskipun bukan tinggi besar, tetapi pasti tinggi atletis. Kulitnya yang perunggu kecoklatan menandakan dia lebih sering terjemur matahari di luar rumah daripada berlindung di dalam rumah. Wajahnya memperlihatkan ketegasan maskulin sekaligus juga kelembutan feminin, dan matanya memancarkan kebaikan hati. Dengan perawakan tinggi atletis, kulit agak gelap, wajah yang gagah menawan, ditambah dengan aroma harum bunga tulip yang lembut, Chu Liuxiang pastinya sosok laki-laki yang menarik perhatian, baik perhatian dari sesama jenis maupun dari lawan jenis. Namun meskipun memiliki penampilan menarik, Chu Liuxiang bukanlah laki-laki hidung belang.
Chu Liuxiang memang nakal terhadap perempuan, tetapi nakal sebatas naluri laki-laki saja, bukan nakal dalam arti mengumbar hasrat berlebihan. Meskipun ramah dan kadang genit, namun Chu Liuxiang memperlakukan perempuan dengan sopan dan elegan, bisa dilihat dari cara Chu Liuxiang memperlakukan 3 gadisnya, Su Rongrong, Li Hongxiu, dan Song Tian'er. Diceritakan bahwa 3 gadis tersebut sudah ikut bersama Chu Liuxiang sejak masih remaja belia. Chu Liuxiang sendiri hanya menjelaskan bahwa 3 gadisnya punya masa lalu yang menyedihkan, tetapi tidak pernah menjelaskan masa lalu seperti apa yang dialami 3 gadisnya. Su Rongrong membalas pertolongan Chu Liuxiang dengan mengabdi sepenuh hati. Seri pertama episode Peristiwa Burung Kenari menjelaskan bahwa Su Rongrong adalah adik kandung dari seorang penjahat besar di masa lalu, seorang ahli menyamar, musuh bersama orang persilatan pada masanya. Berdasarkan penjelasan ini, kita bisa berspekulasi bahwa peristiwa menyedihkan yang dialami Su Rongrong tentunya terkait dengan reputasi buruk kakaknya. Sebagai adik kandung seorang ahli menyamar, ternyata Su Rongrong juga menguasai teknik menyamar dan mengajarkannya kepada Chu Liuxiang. Seri pertama episode Maling Romantis menggambarkan sebuah lemari seperti loker yang khusus disiapkan untuk bahan dan peralatan menyamar. Setiap loker berisi seperangkat pakaian dan peralatan rias yang berbeda satu sama lain, serta sejilid buku tipis yang menjelaskan jenis penyamaran yang digunakan dengan perlengkapan tersebut. Chu Liuxiang hanya perlu mengikuti petunjuk dalam setiap buku tipis tersebut, apakah menyamar sebagai saudagar, atau sebagai begal, atau sebagai hartawan, lengkap dengan identitas dan kebiasaan para sosok samaran tersebut. Semua detail dan perlengkapan menyamar tersebut dipersiapkan oleh Su Rongrong. Gadis Chu Liuxiang yang lain adalah Li Hongxiu. Sama seperti Su Rongrong, Li Hongxiu juga punya peran penting dalam hidup Chu Liuxiang. Seri pertama episode Maling Romantis menyebutkan bahwa Li Hongxiu mengurus keuangan Chu Liuxiang, baik dari hasil mencuri maupun hasil produksi lahan pertanian yang dimiliki Chu Liuxiang. Selain itu, Li Hongxiu juga menyusun biografi tokoh-tokoh persilatan pada masa itu, dan memaksa Chu Liuxiang menghafalkannya, agar Chu Liuxiang bisa mengenali siapa lawan dan siapa kawan yang dihadapinya dalam setiap petualangannya. Asal-usul Li Hongxiu hanya dijelaskan sedikit saja dalam seri kedua episode Anggrek Tengah Malam, di mana disebutkan bahwa Li Hongxiu kemungkinan besar punya hubungan keluarga dengan Li Lanshan, pendekar Wudang Pai yang meninggal di usia 21 tahun dalam duel melawan Yi Dianhong, seorang pembunuh bayaran. Disebutkan bahwa tahun meninggalnya Li Lanshan adalah tahun ketika Chu Liuxiang masih berusia belasan tahun, dan namanya baru mulai diperhatikan tokoh-tokoh persilatan pada masa itu. Gadis ketiga Chu Liuxiang, Song Tian'er, tampak seperti tidak ada peran apa-apa selain ahli memasak. Namun dari penggambaran dalam semua episode dari seri pertama Chu Liuxiang, bisa disimpulkan bahwa Song Tian'er menjalankan peran sebagai ibu bagi Chu Liuxiang dan Su Rongrong serta Li Hongxiu. Song Tian'er terbukti tahu rahasia pribadi Su Rongrong dan Li Hongxiu, mengindikasikan bahwa Song Tian'er adalah tempat mengadu bagi Su Rongrong dan Li Hongxiu. Song Tian'er juga seorang pemaaf. Dalam seri pertama episode Peristiwa Burung Kenari, disebutkan bahwa Song Tian'er sempat emosi terhadap Liu Han dan Liu Wumei, suami istri yang menawan 3 gadis Chu Liuxiang ini. Namun ketika berhasil dibebaskan, dan melihat Liu Han menolak mengakui Liu Wumei sudah meninggal dengan berkeras mengatakan Liu Wumei hanya tertidur, tak urung Song Tian'er meneteskan air mata haru, dan jatuh iba pada Liu Han. Song Tian'er benar-benar melupakan fakta bahwa Liu Han dan Liu Wumei menggunakan cara licik untuk menawan dirinya beserta Su Rongrong dan Li Hongxiu. Song Tian'er adalah sosok seorang ibu, seorang yang mampu menyeimbangkan konflik atau perselisihan internal keluarga, mampu menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga kecil mereka. Tiga gadis Chu Liuxiang bukan sekedar pelengkap atau pemanis hidup Chu Liuxiang saja. 3 gadis tersebut adalah bagian dari hidup Chu Liuxiang. Chu Liuxiang dan 3 gadisnya adalah sebuah keluarga kecil,
dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing demi kelangsungan hidup keluarga mereka. Kenapa Chu Liuxiang mencuri? Li Hongxiu mengelola perkebunan pribadi Chu Liuxiang, berarti mereka sudah memiliki sumber penghasilan. Lalu untuk apa lagi Chu Liuxiang mencuri? Jawabannya, Chu Liuxiang tidak mencuri untuk memperkaya diri sendiri. Seri pertama episode Maling Romantis jelas menyebutkan bahwa Li Hongxiu menggunakan hasil dari perkebunan milik Chu Liuxiang untuk membiayai kehidupan Chu Liuxiang dan 3 gadisnya. Sedangkan hasil curian Chu Liuxiang semuanya dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Tidak ada sedikit pun Li Hongxiu menggunakan hasil curian Chu Liuxiang untuk memenuhi kebutuhan atau kesenangan pribadi mereka. Chu Liuxiang adalah pencuri budiman. Dia mencuri dari si kaya untuk menolong si miskin. Tidak heran jika Chu Liuxiang dihormati banyak orang. Tidak bisa disangkal, rasa hormat dari orang banyak tersebut bersumber dari kepribadian Chu Liuxiang sendiri. Yang pertama, sudah disinggung sebelumnya, Chu Liuxiang tidak pernah memperlakukan perempuan sebagai objek, melainkan sebagai rekan. Chu Liuxiang memang nakal, karena memang tidak ada laki-laki yang tidak nakal kecuali jika sedang kere. Tetapi senakal-nakalnya, Chu Liuxiang bukanlah bandot. Chu Liuxiang juga bukan orang serakah. Meskipun terkadang hasil perkebunannya agak pas-pasan untuk membiayai hidup, namun belum pernah Chu Liuxiang mencuri untuk membeli beda atau minyak wangi bagi 3 gadisnya. Bahkan untuk membeli beras di dapur saja, tidak pernah. Semua hasil curiannya tetap digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Itu sebabnya meskipun korban-korbannya merasa getir dan dongkol, namun tetap tidak memperpanjang masalah, lebih memilih merelakan barangnya hilang. Namun yang paling membuat Chu Liuxiang dihormati orang adalah, Chu Liuxiang tidak pernah membunuh. Satu hal yang amat menyimpang dari prinsip dunia persilatan yang membunuh atau dibunuh. Tentu saja Chu Liuxiang tidak ingin dibunuh. Tetapi di sisi lain, Chu Liuxiang juga tidak ingin membunuh. Chu Liuxiang memiliki sifat penyayang, bisa diketahui dari pernyataan bahwa 3 gadisnya semuanya memiliki masa lalu yang menyedihkan, juga bisa dilihat dari fakta bahwa Chu Liuxiang adalah pencuri budiman yang merampok si kaya menolong si miskin. Sifat penyayanglah yang membuat Chu Liuxiang bersedia menyelamatkan 3 gadisnya, dan menerima mereka sebagai bagian dari hidupnya. Sifat penyayang juga yang membuat Chu Liuxiang bersedia menempuh bahaya untuk mencuri dari si kaya, dan membagikan hasilnya untuk si miskin. Dan sifat penyayang terbesar yang ditunjukkan oleh Chu Liuxiang adalah, dia tidak pernah membunuh. Bahkan terhadap lawan sekalipun, Chu Liuxiang tidak pernah bertindak kejam. Seri kedua episode Legenda Kelelawar menyebutkan bahwa dalam ratusan tahun terakhir, Chu Liuxiang adalah satu-satunya tokoh persilatan yang tangannya tidak berlumuran darah. Ilmu silat Chu Liuxiang termasuk kelas 1 pada masanya. Memang belum termasuk jajaran kelas elit, sebab masih ada tokoh-tokoh lain yang ilmu silatnya jauh mengungguli Chu Liuxiang. Misalnya dalam seri pertama, episode Rahasia Chiok Wan Im, dengan jelas diceritakan bahwa Chu Liuxiang sendiri mengakui bahwa dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 150 jurus menghadapi Shi Guanyin, padahal ketika itu Shi Guanyin baru sekedar mempermainkan Chu Liuxiang saja. Namun meskipun bukan tokoh terkuat dunia persilatan, Chu Liuxiang tetap mampu mengalahkan mereka yang lebih kuat darinya dengan menggunakan keterampilan terbaiknya, yakni kombinasi ketenangan, kecerdikan, serta kecermatan. Shi Guanyin yang seharusnya mampu membunuh Chu Liuxiang, berbalik kalah telak hanya karena Chu Liuxiang berhasil melihat kelemahan psikologisnya. Sui Yiren, jago pedang nomor 1 pada masa itu, juga dikalahkan karena Chu Liuxiang memanfaatkan kelemahan Sui Yiren yaitu faktor usia. Sebagai seorang berwatak penyayang,
Chu Liuxiang tidak pernah sembarangan memamerkan ilmu silatnya, juga tidak pernah menggunakan kekerasan berlebihan. Bahkan selagi bertindak keras sekalipun, masih ada kesantunan dan keanggunan, membuat Chu Liuxiang menjadi satu-satunya tokoh persilatan yang tidak pernah membunuh. Namun hal ini sekaligus juga membuat ilmu silat Chu Liuxiang terlihat misterius, tidak ada yang tahu asal-usul ilmu silatnya. Seri pertama episode Peristiwa Burung Kenari menyebutkan analisa Gong Nanyan, murid Shui Muyinji, tentang asal-usul ilmu silat Chu Liuxiang, yang sepertinya merupakan warisan dari Ye Di, tokoh sakti pada masa pendekar Panji Sakti Tizongtang. Tetapi sekali lagi, semua itu hanya analisa. Hu Tiehua, sahabat karib Chu Liuxiang, yang mendengar uraian analisa itu tidak pernah membenarkan, hanya mengatakan, meskipun tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak keliru terlalu jauh. Ya, ilmu silat Chu Liuxiang memang misterius. Bahkan Bihu Wuhua, Shi Guanyin, Sui Yiren, dan banyak lagi tokoh persilatan lainnya yang pernah bertempur langsung melawan Chu Liuxiang, semuanya tidak berhasil menebak dari mana sumber ilmu silat Chu Liuxiang. Jawaban Hu Tiehua atas analisa Gong Nanyan menimbulkan hipotesa bahwa Chu Liuxiang belajar dari Ye Di sendiri. Beberapa yang lain berspekulasi bahwa Chu Liuxiang mempelajari ilmu silat Ye Di dari Tizongtang, karena Tizongtang juga pernah belajar dari Ye Di pada waktu keduanya terkurung selama 3 bulan dalam sebuah gua. Beberapa yang lain berpendapat Chu Liuxiang adalah anak Tizongtang dan Shui Lingguang. Yang pasti, sejauh ini kita baru berhasil merangkai gambaran tentang Chu Liuxiang sebagai berikut. 1. Fisik. Berperawakan tinggi atletis, berkulit cenderung gelap, dengan raut wajah yang kombinasi dari kegagahan maskulin dan kelembutan feminin, serta sorot mata yang memancarkan kecerdasan dan kebaikan. Tubuhnya memancarkan aroma harum, karena dia punya kelemahan tidak mampu mencium aroma apa-apa akibat penyakit sinusitis, sehingga dia cemas jangan sampai tubuhnya mengeluarkan aroma tidak sedap yang mengganggu kenyamanan orang lain. Kelemahan di indera penciuman ini sekaligus juga memberi ciri khas Chu Liuxiang yang paling mudah dikenali, yakni kebiasaannya menggaruk-garuk hidung. 2. Watak. Chu Liuxiang pada dasarnya berwatak penyayang. Watak penyayang ini memberinya jiwa sosial yang tinggi, di mana dia selalu bersedia membantu mereka yang membutuhkan, sekalipun dia harus mencuri untuk itu. Watak penyayang ini juga yang membuat Chu Liuxiang bersedia menolong 3 gadisnya dari kesulitan, dan menerima mereka sebagai bagian dari hidupnya. Dan watak penyayang ini juga yang membuat Chu Liuxiang tidak pernah membunuh. 1 watak saja, namun memberi dampak yang demikian besar untuk keseluruhan pribadi Chu Liuxiang. 3. Sikap dan perbuatan. Chu Liuxiang selalu bersikap baik, ramah, dan santun terhadap siapapun, kapanpun, dan dimanapun dia berada. Meskipun nakal dan agak genit, namun dia memperlakukan kaum perempuan dengan sopan. Sikapnya yang selalu tenang dan santai, ketika dikombinasikan dengan perawakan fisiknya, membuat Chu Liuxiang terlihat elegan, dengan harisma seorang bangsawan. Bahkan jika harus menggunakan kekerasan, Chu Liuxiang menggunakan kekerasan yang tenang dan elegan, bukan kekerasan yang kasar dan brutal. Ini sebabnya selain dikenal sebagai Panglima Maling, Chu Liuxiang juga dikenal sebagai pangerannya berandal. Namun dengan segala keunggulannya, Chu Liuxiang tetap saja seorang manusia biasa. Manusia yang punya kelemahan, punya sisi buruk. Sisi buruk Chu Liuxiang yang paling menonjol adalah, dia sering melakukan hal-hal bodoh, sangat bodoh sehingga dia bisa terheran-heran sendiri kenapa dia bisa sebodoh itu. Terkadang dia bahkan dibodohi orang lain. Untungnya dia selalu bisa menertawakan kebodohannya. Bahkan ketika dia gagal total. Seri kedua episode Legenda Bulan Sabit jelas-jelas menyebut bahwa kali itu Chu Liuxiang gagal, bahkan Chu Liuxiang sendiri mengakui bahwa peristiwa ini adalah kegagalan terbesarnya. Chu Liuxiang tetap mampu untuk menertawakan dirinya sendiri. Selain mampu menertawakan diri sendiri, Chu Liuxiang juga mampu untuk tidak aktif. Chu
Chu Liuxiang bukan tipe orang yang harus selalu aktif setiap hari setiap saat. Jika tidak ada yang perlu dilakukan, Chu Liuxiang memilih untuk benar-benar tidak melakukan apa-apa. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan waktu 6 tahun antara seri pertama dan seri kedua. Begitu juga perbedaan waktu 1 tahun antara tiap episode dalam seri kedua, dengan pengecualian episode Anggrek Tengah Malam, yang terjadi 12 tahun setelah episode Legenda Bulan Sabit. Tidak diketahui apa yang dilakukan Chu Liuxiang selama 6 tahun antara seri pertama dan seri kedua itu. Juga tidak diketahui apa yang dilakukan Chu Liuxiang antara jeda waktu tiap episode dalam seri kedua. Satu hal yang dapat dipastikan, Chu Liuxiang bukan tipe orang yang selalu mencari kesibukan. Chu Liuxiang akan sibuk jika memang harus sibuk, akan rajin jika memang harus rajin, dia akan bertualang jika harus bertualang, namun dia juga akan berlibur jika memang harus libur, akan malas jika memang harus malas, dan akan bersenang-senang jika memang harus bersenang-senang. Jelas sekali Chu Liuxiang memiliki keseimbangan hidup yang baik. Dia tahu kapan harus melakukan apa, dan dia menerapkannya dengan amat baik. Singkat kata, Chu Liuxiang menjalani dan menikmati hidup dengan sempurna. Jika ada ketidaksempurnaan dalam hidup Chu Liuxiang, hal itu adalah keluarga. Keluarga dalam artian seorang istri dan beberapa anak. Memang seri kedua episode Legenda Bunga Persik menceritakan bahwa Chu Liuxiang menikah dengan Zhang Jieji, seorang gadis dari sebuah suku minoritas yang mengisolasi diri. Bahkan Zhang Jieji juga sudah mengandung anak Chu Liuxiang. Namun mereka sepakat untuk berpisah sementara, sampai Zhang Jieji berhasil meyakinkan kelompok sukunya bahwa sikap isolasi diri itu tidak baik, bahwa kehidupan di luar lingkungan suku mereka tidaklah seburuk prasangka mereka. Zhang Jieji menolak kehadiran dan bantuan Chu Liuxiang untuk itu, karena Zhang Jieji tahu bahwa Chu Liuxiang bukan milik pribadinya, dan tidak akan bisa seutuhnya menjadi milik pribadinya. Chu Liuxiang adalah milik dunia persilatan. Chu Liuxiang tidak akan dapat dimiliki oleh satu orang saja. Karena dia adalah milik orang banyak, maka Zhang Jieji ikhlas jika Chu Liuxiang ingin kembali ke dunia persilatan. Namun demikian, sepertinya Chu Liuxiang tidak pernah melupakan tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah. Berdasarkan fakta ada rentang waktu 12 tahun antara episode Legenda Bulan Sabit dan episode Anggrek Tengah Malam serta penjelasan dalam episode Anggrek Tengah Malam bahwa tidak diketahui di mana Chu Liuxiang berada, sehingga ada pihak tertentu yang menggunakan segala cara untuk memancing agar Chu Liuxiang kembali ke dunia persilatan. Karena semua orang persilatan tahu bahwa Chu Liuxiang memiliki sebuah rumah perahu yang ditambatkan di Changjiang, mudah untuk menyimpulkan bahwa saat itu Chu Liuxiang pasti tidak berada di dalam rumah perahunya. Maka benar-benar logis dan dapat diterima jika disimpulkan bahwa selama 12 tahun itu, Chu Liuxiang kembali ke tempat di mana anak dan istrinya berada, menjalankan peran sebagai ayah dan suami yang baik, sampai akhirnya dipaksa untuk muncul kembali. Seperti itulah kurang lebihnya figur Chu Liuxiang, sang panglima maling, pangerannya berandal. Terlepas dari misteri dan kontroversi tentang dirinya, tidak bisa disangkal bahwa Chu Liuxiang adalah legenda. Dia sudah menjadi legenda selagi dia masih aktif di dunia persilatan, dan masih menjadi legenda sesudah tidak lagi aktif di persilatan. Sekian pembahasan dari Pendekar Harum, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, karena masih banyak pembahasan cerita silat lainnya yang akan kami berikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.